Baik, jadi mungkin siap-siap dan PPT-nya juga sudah terlihat ya, Kafka. Sudah ya. Sudah, Jadi Prof. ini kita akan PHL ya, mohon maaf mengganggu istirahatnya atau mungkin sedang liburan atau mungkin sedang ibadah juga untuk yang merayakan. Ya, jadi eh, karena hari Kamis, Jumat ada tanggal merah ya, ada libur nasional, jadi kita ganti hari ini mudah-mudahan bisa kita laksanakan ya. Memang materinya agak banyak dan waktunya terbatas sehingga insya Allah gampang untuk di-review, gampang untuk dipelajari ya, karena hanya kaitannya dengan ciri-ciri morfologi dari familia tertentu yang ada di subkelas Dialipetale yang kemarin sudah kita sampaikan di pertemuan pertama bahwa subkelas Dialipetale adalah subkelas di bawah Dicotyledon, di bawah tumbuhan berbiji yang di dalamnya ada minimal 3 subkelas. Satu adalah subkelas Apetale yang tidak punya petal, yang tidak punya mahkota. Ada bunga tapi tidak ada mahkotanya, jadi bukan bunga sempurna. Satu adalah yang kedua adalah subkelas Sympetale di mana petal adalah simple atau yang mungkin mau weekend silakan ya, termasuk saya juga mungkin akan keluar bersama istri saya karena anak saya juga sedang liburan di Solo karena anak saya 3 sudah besar-besar semua ya Mas, jadi saya tinggal berdua lagi begitu ya. Jadi ini habis kuliah juga nanti setelah ini saya habis sholat Isya juga mungkin sudah akan keluar juga. Baik, eh, kita mulai untuk lanjutan dari taksonomi eh, subkelas Dialipetale. Kemarin kita sudah sampai di famili Myristicaceae begitu ya, familinya pala. Ya, saya pikir sekarang lanjut ke familinya Lauraceae. Ya, famili Lauraceae ini adalah familinya Cinnamomum ya. Jadi familinya tanaman keningar. Ya, keningar itu adalah tanaman rempah yang paling endemik di Indonesia. Mungkin nomor 2 setelah Sri Lanka atau mungkin nomor 1 Indonesia baru Sri Lanka baru India. Ya, karena Cinnamomum kita ada Cinnamomum zelanicum, ada Cinnamomum burmani, Cinnamomum cassia juga ya. Jadi ini adalah keluarganya keningar atau kayu manis kalau di Jawa Tengah begitu. Ciri morfologinya adalah tanaman ini adalah pohon biasanya, ada yang perdu memang, dan aromatis. Karena apa? Karena kandungan senyawa kimianya hampir semuanya volatile oil atau minyak atsiri begitu. Dan daunnya tunggal, ya, bentuknya apa namanya ini, oval begitu ya, ujung ininya meruncing, depan juga meruncing, dan yang tidak kalah penting, Lauraceae biasanya, keluarga Lauraceae itu kalau daunnya muda itu warnanya merah gitu, ya. Jadi tapi ketika sudah mulai dewasa atau tua, daun itu berubah menjadi hijau begitu. Dan yang berikutnya, bunganya adalah infloresensi panicula ya, paniculata. Berarti adalah racemosa majemuk gitu ya. Jadi sumbu utamanya tidak bercabang begitu ya, mekarnya dari bawah. Dan hanya saja yang patut saudara perhatikan di keluarga Lauraceae adalah antara kalik dan korolanya masih belum bisa dibedakan. Kenapa? Karena warnanya hampir mirip sama. Padahal secara teori bahwa bunga yang sempurna itu adalah ketika kalik dan korolanya itu bisa dibedakan dengan tegas. Kalik pasti terus hijau, tidak pernah berubah warna. Tetapi kalau corolla pasti harapannya ada yang merah, ada yang biru, ada yang ungu, ada yang putih begitu, tapi kontras begitu. Tapi kalau ini kan masih samar-samar begitu. Makanya notasi bunganya nggak pakai kaliknya berapa, CA kecilnya berapa, CO kecilnya berapa, enggak. Tetapi menggunakan P besar. P besar itu adalah kemarin masih ingat ya di morfologi bunga adalah periantum atau perhiasan bunga. Jadi perhiasan bunganya 3+3 itu artinya apa? Ya, yang mirip dengan kalik itu ada 3, yang mirip dengan corolla ada 3. Ya, jadi perhiasan bunga P besar, bukan dilarang parkir ya. Jadi andresiumnya ada 9, ya kelipatan 3, dan gyneciumnya 3, ovariumnya superus, karena underline di bawahnya begitu. Ya, buahnya drupa. Ini tanamannya.
eh, Cinnamomum ya sangat banyak. Yang dipakai apa simplicianya? Semuanya adalah Cortex ya. Ya, jadi Cinnamomum zelanicum yang kita kenal dengan kayu manis keningar itu, ada yang di Jawa ini Cinnamomum burmani ya, kasia ini banyakkan di Cortex yang digunakan. Kandungannya apa? Minyak atsiri sebagian besar ya. Sinamaldehid biasanya yang salah satu markernya begitu. Dipakai untuk aromatikum, koregansia bau ya. Jadi bikin makanan, minuman ditambahkan dengan kortek dari keningar ini, atau sekarang sudah banyak riset terkait dengan penggunaan ekstrak dari kortek kayu Cinnamomum. Ini adalah digunakan bisa untuk inflamasi dan juga untuk anti diabetik ya. Jadi sudah ada produk fitofarmaka yang isinya adalah ekstrak dari Cinnamomum ini begitu ya. Ada tanaman yang di keluarga Lauraceae yang apa ya, bukan pohon tapi tanaman parasit, yaitu adalah tali putri yang warnanya kuning, biasanya tumbuh di apa namanya, pagar hidup ya di kanan kiri rumah kita begitu. Itu adalah Cassia filiformis begitu. Itu tali putri yang ternyata itu masih keluarga dengan eh, Lauraceae begitu. Ini adalah keluarga yang berikutnya, keluarga Rosaceae di dalam ordo Rosales. Ini tanaman yang mudah dikenali ya, karena tanaman Habitus Rosaceae biasanya ada spinanya, berduri gitu ya. Salah satunya kan pasti bunga ros atau bunga mawar. Dia berduri, daunnya tunggal, bisa majemuk juga begitu, dan bunganya kelipatan 5 begitu. Kaliknya ini sangat banyak, pasti juga lepas satu dengan yang lainnya begitu ya. Dan simetris, bisa dipotong dari berbagai arah. Nah, salah satu contoh tanaman Rosaceae ini atau familia Rosaceae adalah Rosa Damascena, Rosa centifolia, Kania gallica. Itu adalah bunga mawar ya, keluarganya bunga mawar. Tolong ditambahkan ya untuk simplicianya. Selain Olium rose juga ada apa namanya, Roseflos ya. Jadi bunganya yang dipakai, bisa minyaknya. Dan yang terakhir bisa juga adalah Aquaros ya. Aquaros adalah sisa atau air sisa destilasi dari bunga mawar begitu ya, karena hasil destilasi biasanya masih ada yang tercampur di situ sehingga airnya masih bisa dipakai biasanya untuk kalau orang mau puasa biasanya ke makam untuk nyekar gitu ya di atas nisan seseorang begitu ya, itu adalah air mawar gitu. Jadi ada bunga mawar, ada minyak mawar, ada eh, air mawar begitu. Minyak mawar untuk apa? Ya minyak mawar pasti bahan baku untuk pembuatan apa namanya, parfum ya, karena pasti kandungan utamanya adalah volatile oil atau minyak atsiri begitu. Ini tanaman yang tumbuh di apa eh, subtropis ya, adalah buah plum atau Prunus amygdalus ya. Dulu waktu saya kuliah di Charité Berlin itu di jalan menuju kampus itu kanan kirinya adalah tanaman plum yang biasanya jatuh, nggak ada yang ngambil juga gitu. Ternyata kalau di supermarket di sini lumayan mahal karena buah plum ini adalah satu keluarga juga. Buah Prunus amygdalus itu satu keluarga dengan buah apel, buah pir juga. Ya, makanya rasanya kan juga mirip-mirip dengan apel, mirip-mirip dengan pir karena itu satu keluarga. Yaitu adalah keluarga Rosaceae. Cuma ini dipakai semennya untuk pencahar. Pencahar adalah laksansia ringan begitu, bisa untuk kosmetik begitu. Jadi virus malus, virus komunis itu satu keluarga, yaitu adalah keluarga Rosaceae. Kalau apel, buah pir itu, apel biasanya itu sering dipakai sebagai antioksidan, peningkat stamina tubuh juga ya, tonikum. Itu biasanya difermentasi dengan menggunakan beberapa mikroba untuk mendapatkan vinegar atau cuka apel gitu ya. Ada yang daerah eh, Malang ada orang membuat cuka apel, itu biasanya dipakai juga untuk minuman kesehatan begitu ya. Tapi kalau Anda minum, bukan minum ya, kalau makan buah apel, sesungguhnya kalau bisa jangan dikupas, karena justru kulitnya itu kandungan antioksidannya itu jauh lebih tinggi daripada buahnya begitu. Makanya Anda kalau meletakkan buah apel di meja makan, itu nggak akan
bisa brownies ya. Tapi kalau ada kupas, biarkan di meja makan beberapa jam, pasti akan ada brownies begitu ya, karena ada reaksi enzimatis terjadi oksidasi di sana begitu. Makanya kalau baiknya ya, gitu Anda makan buah pir, buah apel itu dicuci bersih saja karena paham pasti orang menanam buah apel, buah pir itu pasti pakai insektisida begitu ya, karena untuk menghindari serangga atau juga hama yang ada begitu ya, bisa dimakan dengan kulitnya, bukan pelit begitu, tapi justru di situ yang kandungan antioksidannya lebih tinggi. Dan yang berikutnya ini yang apa namanya cukup banyak ya, nanti mungkin juga praktikum atau mungkin kemarin sudah praktikum ya, adalah keluarga Mimosaceae dari keluarga Ordoleguminaceae. Ini ada 3 familia di Ordoleguminaceae yang menyumbang kontribusi untuk bahan baku obat tradisional. Yang pertama adalah keluarganya apa namanya biji kedawung, keluarganya pete, keluarganya putri malu, keluarganya lamtoro adalah Mimosaceae. Cirinya apa? Keluarga atau Ordo Leguminosae. Pasti fruktusnya, buahnya itu legumen ya, legumen. Legumen itu apa? Polong-polongan. Jadi penghasil kacang-kacang polong-polongan begitu ya. Itu pasti keluarganya, apakah mungkin Mimosaceae, apakah Caesalpiniaceae, ataukah Papilionaceae atau Fabaceae begitu ya. Jadi cirinya buahnya legumen dan bilangan bunganya ya di formula bunganya itu kelipatan 5 pastinya. Ya kaliknya bisa 5 bebas, corolla juga demikian pasti distinctus ya, stamennya juga 5 sampai tak terhingga, ginesiumnya 1 begitu dan daunnya majemuk pinnatus begitu, bisa berbagi 1, berbagi 2 atau yang lainnya ada stipule di sana. Untuk Mimosaceae, bunganya bunga bongkol ya, atau bunga spica, bunga bulir, nanti kita akan lihat begitu. Pada bunga yang Anda mudah kenali adalah bunga putri malu pastinya begitu. Ada tanaman dari Senegal ya, dari Afrika yang menghasilkan gum Arab yang sering dipakai gumnya, eksudatnya begitu ya. Jadi latex itu dari di sana atau eksudatnya begitu, yaitu resin mungkin kalau tidak salah itu adalah untuk bisa sebagai bahan baku atau bahan pengisi pil atau mungkin untuk suspending agent pada saat kita membuat produk dalam bentuk liquid atau dalam bentuk ini ya cairan. Parkia biglobosa ini kemarin juga waktu semester 2 kita pakai untuk irisan bijinya, Parkia semen yang digunakan untuk karminatif, jadi bisa meningkatkan apa ya, ini status J-track yang mungkin kembung apa dan sebagainya jadi lebih lega gitu, diare juga demikian begitu ya. Ada Mimosa pudica di sini, putri malu atau lamtoro juga, Leucaena glauca. Kemarin mungkin pakai ini atau pakai yang lain waktu praktikum. Atau mungkin minggu depan lagi ya, karena mungkin 2 kali mungkin ya ininya. Oke, jadi Leucaena glauca yang dipakai simplicianya adalah semennya ya. Jadi pasti Anda lihat tadi bunganya adalah sama dengan putri malu, bunga bongkol begitu ya. Jadi bunganya bunga tunggal. Kelihatannya seperti tunggal tapi sebenarnya bunga majemuk. Yang dipakai adalah semennya. Untuk apa? Biasanya lamtoro untuk diabetik, karena di sini ada glauka juga, itu mirip-mirip dengan gula begitu, berarti anti gula begitu ya, atau anti diabetik, dan juga untuk antelmentik ya bijinya biasanya. Apa antelmentik? Antelmentik itu adalah untuk membunuh cacing ya, agar kita pencernaan kita ya tidak terganggu dengan parasit yang ada di sistem J-track kita begitu ya, karena sekarang di Kemenkes lewat program bebas penderita cacing juga ada program setiap tahun ada pemberian obat cacing kepada anak-anak SD ya, begitu ya, atau mungkin juga PAUD juga begitu ya. Jadi salah satu yang obat antelmetik herbal salah satunya pilihannya bisa jadi boleh jadi pakai biji lamtoro ini. Mimosa pudica, putri malu ini dipakai juga beberapa penggunaan empiris itu untuk peningkat stamina laki-laki ya. Yang ini kebetulan sedang diteliti oleh mahasiswa saya S1, sudah selesai tinggal menghitung datanya. Kemarin ada laporan, Prof, untuk dosis 3 ternyata tidak ada efek peningkat stamina laki-lakinya begitu, tapi justru malah mencit jantannya telah diinduksi dengan atau diberikan dosis 3 ternyata dia tertidur gitu. Ya, kemungkinan besar memang ada kandungan mimosin yang ada di sini yang punya efek afrodisiaka pada dosis tertentu, tapi kalau dosis tinggi dia bisa eh, sedatif menidurkan begitu. Sama seperti apa namanya kemarin
Myristica fragan atau Myristica semen begitu. Biji pala juga punya efek sedatif juga, punya efek menidurkan begitu. Tapi ringan ya, tidak terlalu keras seperti morfin misalnya begitu, nanti akan kita lihat. Pargia globosa kedawung ya, bijinya yang dipakai ya untuk antiflatulen ya, untuk apa namanya, biar perut tidak kembung begitu. Orang Malang ini pinter ya, jual biji kedawung disangre, dikupas kulitnya, nanti dimasukkan wadah, dijual pada saat Anda naik bis ya, antar kota begitu. Jadi itu sesungguhnya termasuk antiflatulen tradisional ya. Jadi untuk biar tidak mabuk di kendaraan gitu. Termasuk juga enting-enting jahe. Karena enting-enting jahe itu sesungguhnya juga punya efek anti mabuk juga begitu. Ya, jadi makanya Anda kalau naik bis yang suka mabuk ya lebih baik mengunyah enting-enting jahe atau makan biji kedawung ini, karena biji kedawung juga bisa untuk anti flatulen, untuk anti kembung gitu misalnya begitu ya, atau anti diare juga. Yang berikutnya ya di eh, ordo apa namanya tadi, Leguminoles atau Leguminosae itu adalah Caesalpiniaceae begitu. Ini tanaman keluarga Caesalpiniaceae adalah kembang merak, ada di sana ya. Ada juga Tamarindus ya, atau apa namanya ini, asem ya, asem Jawa. Ini juga sama, eh, buahnya pasti legumen, bunganya kelipatan 5 ya, kaliknya 5 bebas, corolla juga 5 bebas otomatis ya, karena ini diale petale, andresiumnya 10 dan gyneciumnya 1 di atas begitu. Dan bunganya kebetulan tidak seperti bunga kupu-kupu ya, beda. Kalau bunga kupu-kupu lebih banyak di Papilionaceae nanti ya, bunganya non papilioneus gitu, jadi bukan bunga kupu-kupu gitu. Ini tanaman yang ada di sini ya, keluarga Caesalpiniaceae adalah yang pertama asem Jawa ya, Tamarindus indica. Anda tahu tanaman ini tumbuh di pohon, bukan di pohon ya, di kanan kiri jalan Dandeles ya, mulai Anyer sampai Panarukan ya, itu kanan kiri dulu ditanami pohon asem ya, sampai ratusan tahun usianya begitu. Dan bunganya atau buahnya sering jatuh. Dan digunakan untuk apa kalau emperis itu? Digunakan daging buahnya, pulpa namanya, simplicianya, tolong dicatat, ini agak berbeda dengan yang lain. Daging buahnya itu dipakai untuk ya minuman kesehatan ya. Salah satunya adalah untuk laksansia. Apa itu laksansia? Urus-urus ringan atau ya laksansia. Ya, jadi eh, bisa dipakai untuk apa ya, membantu Anda kalau tidak BAB berapa hari gitu kan susah gitu, di perut kita rasanya terganggu gitu ya, sebah begitu. Dan salah satu eh, bahan emperis yang bisa dipakai atau obat tradisional yang bisa digunakan adalah pedang asam Jawa begitu ya, bisa digunakan. Terengguli juga demikian, Cassia fistula ini eh, fruktusnya, buahnya itu juga digunakan untuk pencahar ya, bahasa Indonesianya itu pencahar ya, laksansia, pencahar. Kenapa demikian pertanyaannya? Pasti ada kandungan kimianya ya. Jadi Cassia fistula kandungan utamanya bisa dicatat di situ, itu adalah senyawa-senyawa antrakinon begitu ya, sehingga dia bisa dipakai untuk eh, pencahar begitu ya. Karena pencahar itu kalau bisa memang pencahar yang alami, kalau bisa bukan pencahar yang menggunakan bisa kodil atau apa begitu, karena mungkin efek sampingnya juga lumayan tinggi. Lebih baik kita pakai sayur mayur, suka makan sayur, makan buah begitu ya, yang apa, banyak serat, hingga mungkin akan lebih mempermudah kita ke belakang gitu ya. Kalau sekarang makannya junk food, fast food, mungkin agak susah begitu ya. Ya mungkin coba kita minum wedang asam Jawa misalnya. Tapi ada asam Jawa yang sekarang lagi viral ya, karena ada asam Jawa yang dari Thailand namanya eh, sweet tamarin gitu ya. Jadi asam manis gitu ya. Padahal kita mindsetnya asam pasti asam gitu ya, apalagi asam Jawa gitu. Ya, jadi ya sekarang ada sweet tamarin begitu yang betul-betul memang manis. Kalau Anda pergi ke supermarket bisa beli sweet tamarin yang masih utuh gitu ya, tinggal dikupas. Jadi bukan dikasih gula ya, karena dia masih ada kulit yang coklat itu tadi begitu ya. Jadi ketika kita buka ada daging buahnya, kita makan, memang betul manis ya, beda dengan yang kita beli di pasar tradisional itu asam Jawa begitu. Kasialata ketepeng Cina ini
Simplicianya tolong dicatat adalah folium ya, digunakan biasanya untuk anti jamur begitu. Ini juga demikian, Gazelpinia flucarina mungkin kemarin sudah praktikum ya, ada bunga merak atau sudah diganti ya kemarin, cuma saya nggak bisa datang karena agak pusing kemarin sedikit. Dan ini juga kemarin baru pulang rapim ya, alhamdulillah kita rapimnya agak unik karena di atas kapal KRI Bima Suci begitu di dermaga ujung Surabaya begitu. Karena sekarang Dewa Ruci sudah dimuseumkan dan bisa dikunjungi oleh saudara gitu kalau ingin melihat sejarah begitu ya, atau mungkin bapakmu atau ibumu yang anggota Angkatan Laut berarti sudah biasa masuk ke ujung dermaga di sana, ujung Galuh. Oke, jadi ini bunga merak ya, bunganya pasti bunga racemosa ya, yang mekar paling bawah, atasnya baru kuncup begitu. Yang utama juga ini Cassia siame, johar, ini digunakan daunnya ya, tolong dicatat, bisa digunakan untuk anti malaria. Ini risetnya Prof. Wiwit ya. Tapi kalau yang ini yang Putri harus tahu ini, karena ada Simplicia senefolium yang berasal dari tanaman Cassia angustifolia. Jadi ini Anda bisa melihat ya kelipatannya di kelipatan 5 non papilionois begitu bunganya ya. Ini dipakai juga untuk pencahar senefolium. Senefolium sering digabung dengan kombinasi untuk apa namanya itu eh, obat pelangsing ya. Jadi obat pelangsing isinya biasanya adalah senefolium. Ya dengan jati Belanda nanti di steriliase begitu Anda bisa baca di slide berikutnya. Casalpinia sapan ini secang ya kemarin dipakai juga praktikum yang digunakan simplicianya bukan daun, bukan akar, tapi lignumnya begitu. Makanya disebut dengan sapan lignum atau kayu secang. Ya anti diare, warnanya merah kalau dikasih air panas. Kalau Anda pergi ke Jogja di angkringan minum wedang uwuh begitu, pasti akan ada wedang uwuhnya berubah merah karena ada kandungan brasilin yang ada di eh, kayu secang begitu ya. Jadi itu menyehatkan karena bisa untuk antioksidan dan sekarang banyak dipakai juga anti kanker juga begitu. Sekarang Jogja lagi jadi sorotan ya, termasuk ada mahasiswa Fakultas Hukum yang tabrak lari yang kebetulan yang nabrak juga sesama mahasiswa juga ya. Satu dari hukum yang ditabrak yang nabrak dari ekonomi IUP ya, internasional, menggunakan mobil yang dianggap mewah juga begitu. Ya mudah-mudahan ada keadilan, namanya musibah pasti tidak diinginkan, tapi kalau kita arogan begitu ya, sudah nabrak tapi tidak tanggung jawab, itu kan gara-garanya ngaku ya karena viral gitu ya. Sekarang no viral no justice gitu ya. Ini yang jadi problem kita, kelihatannya kesadaran apa namanya berkendara begitu, lalu lintas juga mungkin agak menurun ya. Oke, baik. Eh Famili ketiga di ordo Mimosaceae itu adalah Papilionaceae dan garis miring ya. Sinonimnya adalah Fabaceae. Ini bilangannya 5 ya bunganya. Kaliknya 5, corolla 5, stamennya 10, gabung 9-nya, satunya lepas begitu bebas dan tetap buahnya pasti kacang-kacangan ya. Jadi mulai dari awal Mimosaceae, Caesalpiniaceae, Fabaceae, semua buah pasti legumen, polong-polongan ya, kacang-kacangan. Ya, pertama adalah Deridis radix ya yang menghasilkan akar tuba begitu ya, sering dipakai racun ikan atau insektisida begitu. Deris elliptica ya, itu keluarganya Fabaceae. Anda dulu waktu belajar di SMP, SMA juga belajar ada peribahasa, diberi air susu, segelas susu atau apapun dibalas air tuba begitu. Itu kan kontradiktif gitu. Ya benar ya, karena Deridis atau akar tuba ini adalah racun ikan sebetulnya di masyarakat begitu ya. Harusnya tidak demikian lah. Kita dikasih air susu ya dibalasnya harus lebih baik lagi. Mungkin ya STMJ gitu ya, Kafka ya. Itu kalau dikasih itu ya susu, telur, maju, dae, jangan balas akar tuba gitu ya. Ini kan kontradiktif gitu. Itu kan harus empati gitu ya. Orang nabrak orang ya harus berhenti, harus tanggung jawab gitu ya. Karena saya juga punya kakak ya. Waktu saya dulu kuliah baru pertama masuk di UNER, saya dari Kebumen, dari Jawa Tengah. Kakak saya juga tabrak lari di daerah Purworejo. Sampai hari ini nggak ada yang ngaku. Kakak saya perempuan, guru ya, guru SD yang kuliah lagi kalau sore itu gugur di tengah jalan gitu ya. Tahun Anda belum lahir, tahun 82 ya sampai hari ini
belum ada yang ngaku gitu ya. Padahal kakak saya hari itu harusnya akan jadi pengerek bendera di upacara Sumpah Pemuda gitu ya. Jadi insya Allah husnul khotimah begitu ya. Tapi eh, mohon maaf ya, penabrak itu tadi karena kecelakaan sudah kelihatan, tapi zaman dulu belum ada CCTV begitu ya. Itu ada orang yang nabrak atau mobil yang nabrak begitu karena kakak saya dengan calon pasarnya begitu ya, atau juga pasangannya kan sebentar lagi mau nikah itu jatuh di situ kan gegar otak langsung. Zaman dulu belum ada apa namanya ini pakai helm ya, naik kendaraan zaman-zaman itu gitu ya. Jadi penabrak yang melarikan diri itu karakter pengecut begitu ya menurut saya, karena saya juga punya apa ya pengalaman yang keluarga saya sendiri, kakak saya sendiri gitu ya. Jadi tolong kita harus waspada, hati-hati, dan kalau memang ada sesuatu ya kita harus akuntabel gitu, harus bertanggung jawab, apalagi anak-anak UNER ya. Jadi kesatria Erlangga yang hebat ya, yang humble, yang excellent, yang brave, agile, eh, transcendent, yang tangguh, yang tanggap, tapi juga bukan rendah diri, tapi rendah hati dan empati pada orang lain gitu ya. Honestly, jujur begitu ya, helpful juga, kita penolong gitu. Harus seperti itu gitu. Oke, baik. Jadi kita lanjutkan. Babylonase adalah akar tuba tadi. Ada kacang tanah juga demikian ya. Arachidis hypogea ini ya. Jadi ada dipakai simplicianya, bisa kacangnya, bisa juga tentu eh, minyaknya ya, bisa dipakai untuk pelarut eh, injeksi. Ini tanaman akar tuba ya, tumbuh di pinggir bukan pantai ya, mungkin pinggir sungai begitu. Sering dipakai dulu, dipakai untuk meracuni ikan ya gitu ya. Kalau sekarang racun ikannya pakai potas, tapi itu membunuh sekian banyak ekosistem yang ada di air. Kalau pakai akar tuba biasanya bisa irreversible gitu, bisa balik lagi ekosistemnya gitu, karena nggak terlalu keras ya. Ini Papilonasi sangat banyak ya. Glycyrrhiza glabra, ada Merosilon balsamum itu yang menghasilkan peru balsam ya. Kalau Glycyrrhiza radix akar manis ini untuk obat batuk begitu, dan yang perkat pil juga ada ini Astragalus gummifer, ini kebanyakan di Fabaceae semuanya. Dan termasuk kalau yang di Indonesia yang paling banyak adalah yang nomor 9 Abrus precatorius ini. Ya, Abrus precatorius ini adalah tanaman saga bahasa Jawanya, atau bahasa lokal, sorry bukan Jawa ya, nama lokalnya. Dan simplicia yang digunakan adalah folium ya. Jadi ini tanaman yang merambat, sogo manis begitu, sebagai obat sariawan atau antitusif, obat batuk begitu. Tapi ini nggak boleh ya kita gunakan yang warna merah bijinya. Itu sogo telik namanya ini kan. Tanaman ini bisa disebut sogo telik begitu karena ini seperti telik begitu ya, merah putih seperti ini. Dan bijinya tidak boleh dikonsumsi. Ya, bijinya ini toksik ya. Jadi tidak boleh dikonsumsi. Mungkin 1, 2, 3 butir ditelan anak yang masih balita bisa masuk IGD, karena di sini beracun ya, mengandung toxalbumin atau albumin yang bersifat toksik begitu. Jadi makanya kenapa kita memilih Simplicia itu harus benar begitu. Satu, pasti kaitannya dengan akumulasi kandungan aktif di organ itu, dan yang kedua dia tidak toksik begitu ya. Jadi makanya yang digunakan untuk daun saga nggak boleh biji, pasti daunnya begitu ya. Ada bukti ya, di sekarang di Kimia Farma ada produk namanya Enkasari ya, isinya adalah ekstrak daun saga atau abrifolium ekstrak begitu ya, digunakan untuk obat kumur atau obat sariawan, atau juga bisa untuk obat batuk juga begitu. Ini tanaman Glycyrrhiza glabra, penghasil akar Glycyrrhiza radix itu. Ya, jadi eh, famili Papilionaceae sering diganti namanya adalah Fabaceae ya. Silakan ada Mimosaceae, Caesalpiniaceae tetap, tapi yang Papilionaceae sinonimnya kita gunakan pakai Fabaceae begitu, nggak ada apa-apa. Ini adalah Ordo Myrtales, ada dua yang besar, nanti ada Punicaceae, ada Myrtaceae itu sendiri begitu ya. Jadi tanaman Punicaceae ini juga sama, berduri hampir sama dengan Rosaceae, ada bunganya actinomorf, dan Punicaceae ini keluarganya delima ya, Punica granatum ya. Ini ada sepal yang persisten. Ada sepal itu adalah kalik ya, ada kalik yang persisten di ujungnya ini, di buahnya ini.
Ini adalah Punica granatum delima, ya ada delima merah, delima putih begitu ya. Dan ini menurut saya agak kurang pas ya nama simplicianya. Yang benar adalah Granati pericarpii. Ya, jadi kulit buah delima begitu. Untuk obat cacing pita, keputihan, antioksidan juga, anti kanker ada sekarang. Ya, jadi tolong diganti yang Granati fructus cortex karena cortex lebih pada eh, batang ya, kulit batang. Tapi kalau kulit buah itu kita namanya pericarpii. Granati pericarpii gitu ya. Promgate ya biasanya ada banyak varian yang sangat besar kalau di Thailand, kalau Anda pergi ke Thailand sana begitu ya. Itu pasti ketemu dengan promgate atau juga Punica granatum yang besar-besar. Kalau Anda pergi umroh yang beragama Islam begitu atau haji juga mungkin ada yang sudah haji furoda atau mungkin haji plus gitu ya. Itu pasti di sana cukup banyak delima yang warnanya merah menyala gitu buahnya ya, daging buahnya gitu. Kalau di Indonesia kan kecil-kecil jadi agak enggan untuk makan buah delima karena bijinya lebih besar daripada dagingnya. Khawatir nanti kalau ditelan, siapa tahu tinggal tidur besok tumbuh pohon delima gitu ya. Tapi nggak mungkin. Keluarga yang besar juga, di keluarga Myrtales atau Ordo Myrtales ini adalah ini keluarganya atau famili Myrtaceae ini adalah keluarganya jambu biji, keluarganya cengkehan begitu, ya, keluarganya apa namanya daun salam begitu ya. Jadi perdu pasti aromatik. Kenapa demikian aromatik? Karena mengandung senyawa minyak atsiri, volatile oil begitu ya. Infloresensinya bisa simosa atau racemosa, agak variasinya cukup tinggi. Daunnya bisa tunggal berhadapan-hadapan misalnya begitu. Tapi yang utama adalah dia aromatik. Buahnya bisa ada yang keras, ada yang peka, ada yang kapsula. Ketika tua dia akan pecah begitu. Ya, ini contohnya Eucalyptus globulus. Ini kayu putih, tapi kayu putih yang dihasilkan dari Eucalyptus globulus ya berbeda ya, karena kayu putih ada dua nanti sumbernya. Ini Eucalyptus globulus yang tumbuh di daerah banyak, tumbuh di daerah Aussie ya, Australia begitu. Ya, jadi biasanya di sana dipakai untuk makanan buah, apa namanya? Bukan makanan buah, tapi binatang, binatang koala yang naik pasti bukan kanguru. Ya, ini adalah daunnya yang digunakan. Kandungannya adalah minyak kayu putih, kandungannya adalah volatile oil gitu ya. Ada sineol, ada senyawa-senyawa volatile oil di sana ya, sinamaldehid dan seterusnya begitu. Ya dipakai apa? Minyak kayu putih ya biasanya dipakai untuk antiflatulen, obat apa namanya? Penghilang kembung begitu ya, atau masuk angin kalau orang Indonesia begitu. Yang berikutnya ini yang penting juga. Syzygium aromaticum, Eugenia carophyllata, Anda sudah praktikum ya kemarin waktu irisan reseptakulum dasar bunga dari cengkeh itu ya. Di sana pasti ada ovarium juga begitu ya, ada berkas pengangkutan, ada inklusi selnya itu adalah kristal oksalat bentuk roset misalnya. Ya, Syzygium aromaticum yang dipakai adalah buahnya, simplicianya begitu, dan oleum caryophyllae begitu ya. Kegunaannya apa? Buah bunga cengkeh untuk rokok ya itu saya nggak ngomong, itu nggak penting. Untuk orang farmasi adalah untuk antiseptik ya, untuk antiseptik berarti antimikroba begitu, dan anti atau sedatif juga begitu. Jadi sebagai penghilang rasa nyeri gitu pada saat, atau bisa menidurkan begitu. Karena apa? Orang sakit gigi pasti ditumpalnya pakai kapas yang dikasih minyak cengkeh begitu. Kenapa? Karena dia antiseptik sekaligus juga sedatif ringan. Jadi bisa apa menghilangkan pati rasa ya di daerah apa namanya ini gerahamnya misalnya begitu ya. Karena kandungannya apa? Kandungannya eugenol. Ya dipakai untuk obat sakit gigi ya. Terutama adalah yang minyak cengkehnya begitu. Ini adalah salam yang sering Anda kena prank pada saat makan cepet-cepetan gitu, dipikir daun apa gitu ya. Mungkin dipikir juga daun bayam, nggak taunya daun salam karena itu untuk karminatif begitu. Ya, daun salam yang digunakan simplicianya adalah daun Syzygium polyanthefolium, kandungannya banyak flavonoid, sering dipakai untuk penghilang asam urat, penurun kadar asam urat maupun juga kolesterol atau anti diabetik juga begitu. Ini adalah daun salam. Sorry. Oh, balik lagi. Ya, ini kayu putih tadi ya katakan kayu putih ada dua. Jadi sumbernya Eucalyptus globulus yang biasanya tumbuh di daerah Aussie.
ya. Kayu putih ini yang tumbuh di Indonesia Timur ini ya. Jadi cirinya kalau kayu putih ini, kalau pohonnya besar itu epidermis batangnya berubah jadi gabus semua yang berwarna putih begitu untuk melindungi panas matahari begitu ya. Jadi sudah terjadi apa ini pertumbuhan sekunder sampai dia bisa berubah jadi gabus semuanya begitu ya. Apa simplisianya? Pasti daun dan biji juga ya. Daun dipakai untuk, dan juga minyak kayu putih ada dua, berarti ada daunnya, ada Melaleuca leucadendra folium dan Melaleuca leucadendra fructus. Jadi ada tiga ya, ada fructus, ada daun, ada juga minyak kayu putih. Untuk apa? Ya biasanya digabung, ada minyak telon ya. Minyak telon isinya adalah kayu putih, minyak adas nanti di belakang, penikuli, ya terakhir adalah minyak eh, zaitun begitu. Jadi satu minyak telon jadi dipakai untuk ya kalau adikmu atau ponakan yang punya adik kecil begitu, atau ponakanmu yang kecil atau apa itu biasanya kalau habis mandi pasti dikasih minyak telon begitu, biar apa, biar tidak masuk angin misalnya. Itu adalah komposisinya adalah minyak kayu putih, minyak fenikuli, minyak adas, dan minyak zaitun. Kalau tidak ada zaitun biasanya kita ganti dengan eh, coconut oil atau virgin coconut oil atau minyak kelapa begitu. Oh, balik sini lagi. Ya, Bisidium guajava ini simplicianya adalah Bisidium ya, daunnya dipakai untuk apa? Yang paling mudah lah untuk anti diare karena kandungannya adalah tentunya banyak taninnya di situ ya, polifenol begitu, bisa dipakai untuk mengecilkan pori-pori pada GI tract itu ya, sehingga bisa dipakai untuk anti diare. Dan satu lagi buah eh, jambu biji ini pun bisa dipakai untuk fruktusnya, berarti ya buah itu ya, jus jambu biji dipakai untuk penurun kadar atau meningkatkan kadar trombosit untuk pada penderita DBD ya, demam berdarah dengue itu ya. Jadi bisa untuk anti diare, bisa untuk meningkat atau trombosit begitu ya. Jadi ini untuk bidang farmasinya. Mitus komunis ini tanaman mirtasi yang tumbuh di negara subtropis ya. Nanti kalau Anda pergi ke Eropa, mesti beberapa halaman rumahnya mereka gunakan eh, pohon apa namanya ini, pembatas rumah atau juga pagar hidupnya menggunakan Myrtus komunis ini, tanaman keluarga Myrtaceae juga begitu. Cirinya adalah tanaman keluarga Myrtaceae ininya bilangan 5, stamennya jumlahnya tak terhingga begitu ya. Makanya ini stamennya kan cukup banyak. Jambu biji, daun salam, cengkeh gitu. Stamennya kan lebih dari 10 begitu. Makanya disebut dengan tak terhingga begitu. Yang berikutnya adalah apa namanya? Ordo Papaveralis ya. Jadi ini eh, contohnya adalah famili Papaveraceae, ini tanaman narkotika ya, tolong dicatat. Ada dua nanti, Erythrocylon coca dan Papaveraceae ini, atau yang kita kenal nanti Papaver somniferum. Cirinya apa? Keluarga Papaveraceae adalah ini salah satu tanaman yang bergetah seluruh bagian tanamannya seperti susu, namanya latex begitu ya. Daunnya tunggal, berbagi, bunganya kinomorf, cantik sekali, dan buahnya kapsula. Ketika masih muda warnanya hijau, ketika kita toreh nanti keluar getahnya, setelah sudah tua nanti akan warna hitam, akan pecah juga dan akan keluar bijinya begitu ya. Ini tanamannya, yaitu adalah Papaver somniferum. Ini tanaman opium, penghasil opium atau candu kalau bahasa Indonesianya begitu, dan ini masuk kategori obat narkotika begitu, tanaman narkotika. Bisa dipakai buahnya ya, artinya yang kita gunakan sebagai simplicia, bisa semennya, tapi yang paling utama adalah opiumnya atau getah yang sudah dikeringkan, yaitu getah yang dari buah yang belum masak, yang ditoreh begitu dengan menggunakan cutter, dibiarkan satu malam, besok paginya kita kumpulkan jadi balokan-balokan candu atau opium yang nanti bisa kita proses untuk mendapatkan senyawa alkaloid yang jumlahnya cukup banyak. Tapi yang dominan adalah morfin, ya, kodein maupun papaverin. Morfin ini adalah senyawa alkaloid yang terkandung di opium ya, dari tanaman Papaver somniferum yang apa namanya belum ada yang menggantikan ya kemampuannya, karena morfin adalah analgesik yang paling kuat di dunia. Sampai hari ini belum ada yang menandingi begitu ya, dan bisa untuk menidurkan begitu ya. Perumpamaan
2 kali dulu pernah operasi karena kena usus buntu, yang satu pernah jatuh itu, pasca operasi biasanya pasti di-drip dengan menggunakan morfin, makanya bisa tidur nyenyak, bisa ke angkasa sana begitu ya. Tapi ketika selesai efek morfinnya, analgesiknya ya kembali merasakan rasa sakit pasca operasi ya. Mungkin di-drip dengan apa, digunakan dengan konstan mungkin misalnya ya masih kalah jauh begitu ya. Jadi morfin adalah analgesik yang paling kuat yang hari ini belum ada yang menggantikan. Ya, efek sedatifnya juga demikian. Kodein untuk anti obat batuk begitu ya, dan papaverin bisa untuk meningkatkan apa, kolik atau mengobati eh, kram perut begitu. Beda. Jadi kalau morfin kodein ini adalah nanti dalam bentuk apa, masuk kategori obat golongan narkotika, harus pakai resep dokter begitu ya. Distributornya juga apa, tertentu, hanya Kimia Farma saja. Karena untuk menjaga nih atau juga untuk prevention terkait dengan faktor keamanan begitu. Kalau di Indonesia apa yang nggak bisa disalahgunakan gitu. Kalau yang nyerempet-nyerempet bahaya itu pasti disalahgunakan. Kenapa obat masuk dalam golongan narkotika, ini yang ingin saya sampaikan dari awal gitu ya. Karena kalau obat punya efek terhadap susunan saraf pusat dan juga biasanya pasti dia bisa menimbulkan efek samping adiksi atau ketagihan. Ketika ada obat yang seperti itu mempengaruhi susunan saraf pusat dan menyebabkan ketagihan pada konsumennya, pasti dia dimasukkan dalam kelompok obat narkotika. Yang ada di subkelas dialepetale yang masuk narkotika ada 2 nanti, papaver somniferum dan erythroxylon coca ya, di famili Erythroxylaceae begitu ya. Mempengaruhi susunan saraf pusat, menyebabkan adiksi, menyebabkan ketagihan gitu. Kalau saya ketagihan makan nasi, Pak, ya itu bukan ketagihan ya, itu ngarep aja ya, kan katakan makan nasi gitu ya. Ya karena memang Anda setiap hari makan nasi, kecuali ada yang alergi makan nasi, saya makan roti sami mawon. Ya itu kan juga karbohidrat gitu. Enggak, saya karena mahasiswa IUP jadi biar bahasa Inggrisnya agak ini juga. Makanya saya kalau mau ngajar IUP juga sarapannya nggak sarapan rawon ya, biar agak sedikit bahasa Inggrisnya agak sedikit ini. Walaupun agak jelas grammarnya gitu. Yang penting bisa komunikasi ya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah kelompoknya keluarga Camelliaceae, Clusiaceae ya. Camelliaceae ini adalah teh ya. Jadi Camellia sinensis, kandungannya alkaloid juga, kafein. Dan tolong Anda bisa pahami bahwa daun teh itu sebetulnya kandungan kafeinnya jauh lebih tinggi daripada biji kopi. Ya, tapi karena kandungan taninnya cukup tinggi, jadi lebih dominan untuk anti diare ketika digunakan, bukan untuk peningkat stamina susunan saraf pusat atau stimulus atau apa namanya, untuk meningkatkan SSP ini ya, susunan saraf pusat begitu ya, karena kandungan taninnya itu lebih tinggi daripada yang ada, tetapi kandungan kafeinnya dibanding biji itu sebetulnya daun teh jauh lebih besar begitu. Kalau yang merah bunganya itu punyanya Japonica atau Assamica ya, Japonica gitu. Tapi kalau yang di Indonesia ini tehnya ya, Camellia sinensis ini namanya cantik begitu. Makanya dulu lagunya Ebit GAD ya, Anda belum lahir, mungkin senangannya bapakmu sama seperti saya. Ada lagu samaran namanya Camellia gitu. Jadi kalau ada anak namanya Camellia, mungkin terinspirasi tanaman ini. Ada Camellia Malik ya, penyanyi lagu dangdut, tapi sekarang udah nggak viral. Ya, ini yang dipakai adalah daunnya, pasti simplicianya. Untuk apa? Ya tadi kandungan kafein pasti bisa untuk minuman kesehatan ya, kesegaran, bisa untuk teh hijau, teh hitam. Yang kita gunakan adalah teh hitam karena fermentasi. Kalau teh hijau itu biasanya yang lebih pahit karena itu untuk kesehatan biasanya. Oh, saya agak cepat saja. Ini Clusiaceae, nanti Anda bisa lihat juga tanaman bergetah ya. Contohnya adalah Clusiaceae atau Gudiferae, itu adalah penelitiannya Prof. Maman yang sekarang jadi produk Diabetol dalam manggis ya, Garcinia mangostana, kandungannya alpha mangostin begitu, yang biasa dipakai juga untuk anti diabetik, anti kanker juga begitu. Ini produk Diabetol saya, isinya adalah kulit buah manggis gitu ya, bukan buahnya tapi malah kulit buah manggisnya ya, yang jadi sampah atau yang menjadi produk buangan begitu ya. Tanaman ini tanaman bergetah begitu. Ini mundu. Kalau yang ini eh, Garcinia mangostana atau manggis begitu ya. Ini tanaman yang sudah memberikan saya kontribusi apa, paling tidak terhadap royalti atau produk hilirisasi dari riset saya, yang alhamdulillah sudah ada
royaltinya juga begitu ya. Ini sedang dirayu sama anak saya yang nomor satu karena anak saya alumni ekonomi UI sekarang belum mau jadi dosen ya, malah jujur jadi ahli digital marketing yang gajinya tiap bulan mungkin ya karena ada di konsultan di anak-anak mungkin lebih besar daripada bapaknya yang profesor. Ini sedang minta punya saya, produk saya, karena produk saya dikelola oleh PT Dharma Putra Erlangga untuk rilisnya, distribusinya begitu, tapi kurang eh, apa ya greget gitu untuk mendapatkan customer mungkin di marketplace atau apa gitu. Ini mau diambil alih sama anak saya, tapi dengan catatan HPP-nya harus diturunkan. Ini yang harus saya apa namanya negokan, mohon doanya ya. Dan nanti kalau itu bisa tembus banyak ya, traktir 2 kelas ini ya cukuplah berapa ini 150 gitu ya. Kalau royaltinya pas keluar gitu. Sini lagi. Ya, jadi ini waktunya kurang sedikit. Saya mungkin agak cepat saja. Tadi ke sini ya sudah. Yang lain bisa di Malvase juga demikian ya. Kalau ke Arpase nanti bisa saudara baca. Saya akan masuk ke Erythroxylon coca aja. Ya, ya. Sterculiaceae ada tanaman kola, ya, penghasil kafein dan theobromine, tapi lebih banyak dipakai untuk stimulan tujuan secara pusat begitu. Cola semen, ada produk namanya Coca-Cola ya. Itu sebetulnya kandungannya dari ekstrak keping biji dari cola begitu. Makanya kalau ada minum cola langsung melek gitu ya, karena kandungannya ada kafein di sana. Makanya di situ kan ditulis indikasinya dilarang untuk orang yang menderita jantung karena bisa berdebar nanti kalau minum minuman cola karena kandungannya adalah kafein. Karena apa? Karena menggunakan ekstrak biji cola begitu, cola nitida begitu. Ada coklat juga di sini, theobromate semen yang dipakai oleh theobroma juga demikian. Theobromate semen mengandung apa? Mengandung theobromin begitu ya, bisa dipakai untuk ya, bikin coklat begitu ya. Oleum theobromatis sering biasanya dulu dipakai untuk bahan baku apa namanya itu suppositoria, tapi sekarang sudah jarang karena suppositoria sekarang dipakai PEG sehingga tidak harus disimpan di suhu dingin, tapi bisa di suhu kamar biasa begitu. Jati Belanda ya, ini obat pelangsing yang tadi saya katakan ya, gabung dengan Snefolium begitu ya. Jadi kolasemen ini theobromatis ya. Rutasi nanti Anda juga bisa melihat ya, ada kemuning, ada jeruk-jerukan begitu ya, ada Pilocarpus jaborandi yang dipakai untuk obat apa namanya. Kalau agak ada tekanan cairan matanya meningkat sehingga buram pandangannya begitu, penglihatannya, itu orang yang kena penyakit glaukoma begitu. Itu obatnya adalah pilokarpin begitu dari tanaman Pilocarpus jaborandi. Cimapura itu saya pikir tidak, ini nanti saudara bisa baca ya. Oxalidase, ada belimbing hulu, ada belimbing manis ya, ada di sana. Ini oxalidase. Nah, ini narkotika yang kedua ya. Nanti setelah itu Anda bisa baca sendiri ya, nggak apa-apa. Eh, ada dua tanaman narkotika di subkelas Dialebetale ya kan, nanti saya akan keluarkan juga pada saat ujian begitu. Kalau Erythrochelase ini, tanaman ini mengandung alkaloid kokain. Kalau tadi papaver somniferum mengandung alkaloid morfin, ya, jadi yang punya efek anti atau punya efek narkotik, jelas hampir semuanya, ya bukan semuanya ya, sebagian besar adalah alkaloid, ya, kokain seperti ini, ya, warnanya juga putih, rasanya pasti pahit, walaupun saya belum pernah makan atau mengkonsumsi kokain, tapi pasti pahit begitu, ya. Mana yang tadi? Ya, ini tanamannya, ya. Ada Erythroxylon coca Peru ya. Jadi ini mengandung kokain, anestesi lokal, obat bius. Tapi sayangnya sekarang ini banyak disalahgunakan kokain ini ya. Karena memang dia bisa ya, orang itu kalau mengkonsumsi kokain, morfin itu kan bisa terbang di angkasa sana begitu ya. Mendapatkan efek negatifnya, efek sampingnya begitu. Seperti nyandu, nyabu gitu ya. Kalau nyabu pakai psikotropik ya, amfetamin. Kalau yang ini sudah narkotika begitu. Dan kebetulan kokain hari ini, ya bukan hari ini ya, sekarang ini dimasukkan di dalam klasifikasi obat itu sebagai obat narkotika kelas 1 kalau di Indonesia. Jadi kokain tidak bisa digunakan untuk obat, hanya bisa digunakan untuk tujuan
ya pendidikan lah, riset misalnya boleh, tapi kokain tidak bisa digunakan untuk obat-obat. Karena apa? Ketagihannya sangat tinggi, adiksinya sangat tinggi, dan kemungkinan disalahgunakannya juga sangat tinggi begitu, ya. Tapi kalau apapun yang diprotek, yang dilarang, yang diapa, manusia itu pengen nyoba gitu, ya. Dulu kita punya tanaman ini di lab ya, tanaman ini di lab, tanamannya ini di labnya Farmakok dulu waktu saya masih jadi dosen muda atau asisten gitu ya. Tapi lama-lama meranggas gitu. Mungkin mahasiswa metik satu dibawa pulang ingin nyoba gitu ya karena ini ada kokainnya gitu di sana. Kira-kira gimana kalau bikin rokok dari daun koka gitu ya. Lama-lama habis gitu ya dan mati pastinya karena memang tanaman ini sumbunya di daerah apa namanya Amerika Latin ya, Kolombia penghasil kokain terbesar ya, daerah-daerah Argentina, Kolombia, apa dan sebagainya di sana begitu. Ya, kalau yang tadi Papaver somniferum, saya ingin sampaikan itu tumbuhnya di Asia Tenggara ya, Asia Tengah misalnya ada ya Tenggara bisa jadi ada Thailand, ada Burma, Laos itu penghasil opium dulu terbesar. Tapi sekarang sudah naik ke atas ke Afghanistan, ke Pakistan, ke India gitu. Tapi kalau erythroxylon coca, kokain itu banyak tumbuh di eh, Amerika Latin ya, di Bolivia, Peru, Kolombia begitu adalah kokain eh, penghasil kokain begitu ya. Oke, baik. Jadi ini sudah ada peringatan waktunya. Tapi saya nanti minta tolong dibaca juga famili Umbelliferae ya, yang paling banyak begitu karena Umbelliferae tanaman yang jadi bahan baku obat sangat banyak, terutama adalah ada Apium graviolen untuk apa penurun tekanan darah begitu ya, Carum carpin cinten, ada ketumbar juga di sana juga karminatif ya. Dan yang tidak kalah penting adalah ini Peniculum vulgare begitu ya. Peniculum vulgare ini adas manis yang hampir sama dengan kandungannya dengan Illicium verum yang ada di eh, apa namanya Magnoliaceae begitu ya. Nah, dia bisa dipakai untuk ekspektoran maupun juga obat batuk gitu. Oke, baik. Saya rasa untuk hari ini karena sudah 1 jam ya, saya pamit juga atau kita tutup. Nanti yang lain silakan Anda bisa pelajari dan untuk apa namanya ini nanti saya proof semua lah begitu apa namanya ini eh, presensi di siberkampusnya begitu ya. Ini kelas apa dan apa ini hari ini? Kelas bisnya, Bro. Dalam kelas apa? Kelas B. B Eh, ya kelas berarti Bravo sama apa satunya? Bravo saja, Bro. Oh, Bravo saja ini ya. Oh, nggak jadi gabung sama itu ya? Oh, jadi Bravo saja, jadi B saja. Oke, baik. Nanti kalau yang satu nanti kita cari yang lain lagi. Tadi saya sebetulnya saya pikir ini gabung juga. Oke, baik kalau demikian kita akhiri untuk pertemuan PHL ini dan yang lain bisa dibaca karena tinggal satu lagi satu familia di kelasnya apa namanya ginseng ya. Ada Araliaceae di sana begitu ya. Anda bisa baca begitu. Nah, saya cukup untuk PHL hari ini. Terima kasih. Selamat berlibur juga mungkin dan yang merayakan juga hari libur ini juga saya sampaikan selamat juga untuk mengikuti ibadah-ibadahnya dan salam untuk keluarga di rumah kalau Anda mungkin pulang kampung gitu ya. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Prof. wabarakatuh. Warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bro. Terima kasih, Bro.